Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar ilmu kependidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Jumjum Nurpenti MPD dan Ibu Rohmawati SPD MPD. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Landasan Pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Ayu Arinda Nurhidayah, Vanilia Mediani, Kaat Inawan Amanu, dan saya sendiri Usfatul Hasanah. Landasan pendidikan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Wojo Wasito menyatakan landasan dapat diartikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengejaran, pelatihan, atau penelitian. Oleh karena itu, fungsi dari landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan ada 6, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, yang keempat landasan ilmu pengetahuan, yang kelima landasan teknologi dan seni, dan yang terakhir landasan kultural. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang bersifat filsafat. Menurut Gunawan, landasan filsafat merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan karena filsafat merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Menurut Yusuf, pendekatan filosofis terhadap pendidikan adalah suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat. Pengetahuan atau teori pendidikan yang dihasilkan dengan pendekatan filsafat ini ialah filsafat pendidikan. Peranan filsafat dalam bidang pendidikan berkaitan dengan hasil kajian tentang yang pertama, keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini, yang kedua, masyarakat dan kebudayaannya, yang ketiga, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan, dan yang keempat, perlunya landasan pemikiran dalam filsafat pendidikan. Menurut Gunawan, aliran-aliran filsafat yang berkembang dan mempengaruhi pendidikan atau melahirkan aliran filsafat pendidikan antara lain, yang pertama, yang menekankan teori kehikmatan yaitu truth, beauty, dan godness. Yang kedua, idealisme adalah aliran yang menegaskan bahwa hakikat kenyataannya adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Yang ketiga, realisme adalah aliran yang menekankan pada pengakuan adanya kenyataan hakiki yang objektif di luar manusia. Perennialisme adalah aliran yang memiliki asumsi bahwa kebudayaan lama menjadi acuan pendidikan. Yang kelima, esensialisme adalah aliran filsafat yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme. Dan yang keenam, pragmatisme dan progresivisme adalah aliran filsafat yang menganggap segala sesuatu dari nilai kegunaan praktis di bidang pendidikan. Aliran ini melahirkan progresivisme yang menentang pendidikan tradisional. Menurut Gunawan, secara ringkas dalam filsafat pendidikan terdapat 4 mazhab yang besar pengaruhnya dalam pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, esensialisme adalah mazhab yang menitik beratkan peranan prinsip idealisme dengan tidak meleburkan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, perennialisme adalah mazhab yang menekankan teori kehikmatan yaitu truth yang artinya pengetahuan yang benar, beauty yang artinya keindahan, dan goodness yang artinya kebaikan. Yang ketiga, pragmatisme dan progresivisme atau gerakan pendidikan progresif mengembangkan teori pendidikan yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip, antara lain kebebasan anak, pengalaman untuk merangsang minat belajar, guru sebagai peneliti dan pembimbing belajar, laboratorium sebagai eksperimen, dan yang keempat, rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang memiliki tujuan untuk memudahkan proses pendidikan.
Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Perkembangan individu dan faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan adalah proses terjadinya perubahan pada manusia, baik secara fisik maupun secara mental, sejak berada di dalam kandungan sampai manusia tersebut meninggal. Proses perkembangan pada manusia terjadi dikarenakan manusia mengalami kematangan dan proses belajar dari kurun waktu ke waktu. Manusia dalam perkembangannya mengalami perubahan dalam berbagai aspek yang ada pada manusia, dan aspek-aspek tersebut saling berhubungan dan berkaitan. Aspek-aspek dalam perkembangan tersebut diantaranya adalah aspek fisik, aspek mental, emosional, dan sosial. Manusia juga mengalami perkembangan dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Ada yang berkembang dengan cepat, dan ada pula yang berkembang dengan lambat. Terdapat nilai-nilai universal yang dimiliki oleh semua orang, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan itu adalah, yang pertama, perkembangan terjadi secara terus-menerus hingga manusia meninggal dunia. Yang kedua, kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Yang keempat, arah perkembangan individu dapat diprediksi. Dan yang kelima, perkembangan terjadi secara bertahap dan tiap tahapan mempunyai karakteristik tertentu. Ada 3 teori perkembangan manusia, antara lain yang pertama, teori nativisme. Adalah teori yang berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor turunan dari kedua orang tuanya, dan faktor tersebut yang menjadi faktor penentu perkembangan individu itu. Tokoh teori ini adalah Schopenhauer dan Arnold Geisel. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan yaitu kurang memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk mengubah kepribadian peserta didik. Yang kedua adalah teori empirisme. Adalah teori yang berasumsi bahwa setiap individu yang terlahir ke dunia adalah dalam keadaan bersih, sedangkan faktor penentu perkembangan individu tersebut adalah lingkungan dan pengalamannya. Tokoh teori ini adalah John Locke dan J.B. Watson. Implikasi dari teori empirisme ini terhadap pendidikan yaitu dapat memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi para pendidik untuk dapat membentuk kepribadian dari peserta didik. Yang ketiga adalah teori konvergensi. Adalah teori yang berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan, serta pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini adalah gabungan dari teori empirisme dan nativisme. Teori ini diperkenalkan oleh tokoh William Stern dan Robert J. Heffinghurst. Implikasi teori konvergensi terhadap pendidikan yaitu dapat memberikan kemungkinan kepada pendidik untuk membentuk kepribadian individu sesuai yang diharapkan, akan tetapi tetap memperhatikan faktor-faktor hereditas yang ada pada individu tersebut. Tahapan dan tugas perkembangan serta implikasinya terhadap perlakuan pendidik. Anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan bertahap mengenai keadaan fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, mereka mempunyai cara-cara untuk memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan usianya masing-masing. Inilah yang sering disebut oleh para ahli psikologi disebut dengan tahap perkembangan. Heffingers membagi perkembangan individu menjadi 4 tahap, yaitu pertama, masa bayi dan anak-anak kecil, antara umur 0 sampai dengan 6 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak, antara 6 sampai dengan 12 tahun. Yang ketiga, masa remaja atau adolescent, antara 12 sampai 18 tahun. Yang keempat, masa dewasa, lebih dari 18 tahun. Pada setiap tahapan perkembangannya, memiliki tugas-tugas yang berbeda dan harus diselesaikan oleh masing-masing individu tersebut. Implikasi pendidikan terhadap pendidikan. Motivasi berasal dari dalam diri individu atau intristik yang timbul berdasarkan pengetahuan yang telah dikuasai oleh peserta didik.
Tujuan umum dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan sisi kognitif secara optimal dan kemampuan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Teori belajar humanisme berasumsi bahwa belajar adalah fungsi seluruh kepribadian suatu individu dikarenakan suatu individu merupakan pribadi yang utuh yang mempunyai kebebasan untuk memilih, untuk menentukan kehidupannya, juga memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu, untuk memiliki keinginan untuk bereksplorasi dan mengasimilasi pengalaman-pengalamannya. Tokoh teori ini adalah Carl Roger. Yang ketiga, landasan sosiologis. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman dan kata Yunani logos yang artinya pengetahuan atau dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi sendiri pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte yang sekarang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sedangkan landasan sosiologis pendidikan merupakan proses sosial atau pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan sosiologis memiliki peranan penting di dalam dunia pendidikan. Comte membagi sosiologi atas statika sosial dan dinamika sosial, dan sosiologi sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris, merupakan ciri utama sosiologi sebagai ilmu yang bersumber dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, teoritis, artinya sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Yang ketiga, kumulatif, yaitu sosiologi menyusun teori yang ada sehingga dapat berkumulasi menjadi teori yang lebih baik. Yang keempat, non-etis, yaitu dalam hal ini sosiologi menceritakan keadaan apa adanya, tidak menilai baik buruknya persoalan yang dibahas. Menurut Holik, Alia, Widyasari, dan Nasution, ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat, sekolah dalam komunitas, yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Landasan sosiologis dalam pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, seperti kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, dan yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warganya, dan yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah bagian utama dalam pengajaran di berbagai lembaga pendidikan. Ilmu pengetahuan meliputi berbagai cabang ilmu, di antaranya ada ilmu sosial dan ilmu alam. Yang berikutnya terdapat kriteria ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ontologis. Ontologi merupakan penjelasan tentang keberadaan atau eksistensi yang mempermasalahkan akar-akar dari yang paling mendasar tentang apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologis. Epistemologis adalah pemikiran sistematik yang mendasar mengenai pengetahuan dan membahas tentang bagaimana asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan manfaat atau kegunaan pengetahuan ilmiah, membahas nilai baik dari nilai buruk, indah dan tidak indah. Yang kelima, landasan teknologi dan seni. Agar tidak mengalami ketimpangan dalam proses pendidikan, pendidikan harus bersifat ilmu dan bersifat seni. Subjek pendidik tidak hanya membagikan pengetahuan namun juga tampil sebagai seniman yang senantiasa mencari sarana-sarana dan model konseptual demi suatu campur tangan yang cocok dan mendidik. Menurut Jaimon Tolalu, Filsafat Pendidikan halaman 7. Landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Kebudayaan dalam arti luas dapat berwujud. Yang pertama, ideal, seperti ide,
gagasan, dan nilai. Yang kedua, berupa kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga, yakni fisik, berupa benda hasil karya manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.